Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam atau disebut juga dengan tarikh. Nah, materi apa sih yang akan kita bahas? Kita akan membahas materi tentang kondisi masyarakat Yathrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ialah 1. Kepercayaan masyarakat Yathrib sebelum Nabi Muhammad hijrah. 2. Kondisi sosial masyarakat Yathrib sebelum Nabi Muhammad hijrah. Dan 3. Kondisi ekonomi masyarakat Yathrib sebelum Nabi Muhammad hijrah. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, keyakinan masyarakat Yathrib sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah. Kira-kira ada agama apa saja ya yang dianut oleh masyarakat Yathrib sebelum Nabi Muhammad hijrah? Nah, di sini kita akan membahasnya. 1. Ada agama Yahudi. 2. Agama Nasrani. 3. Kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Kita akan bahas dari nomor 1. Agama Yahudi. Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa, yang kitab sucinya adalah kitab Taurat. Namun, mereka sudah menyimpang dari ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa wafat, mereka ingkar dan menyembah patung-patung yang dianggap Tuhan. Nah, agama Yahudi dianut oleh beberapa suku, antara lain Bani Koinuko, Bani Nadir, Bani Gotofan, dan Bani Uroidolah. Nah, selanjutnya ada agama Nasrani. Agama Nasrani berasal dari ajaran Nabi Isa, yang kitab sucinya adalah kitab Injil. Agama Nasrani meyakini bahwa ada 3 Tuhan atau Trinitas, yaitu 1. Ada Tuhan Bapa, 2. Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Agama Nasrani juga menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Nah, masyarakat Yathrib yang memeluk agama Nasrani adalah kelompok kecil. Mereka berasal dari Bani Najran. Agama Nasrani masuk ke Yathrib pada tahun 343 Masehi. Ketika itu, Kaisar Romawi mengirimkan orang-orang untuk menyebarkan agama Nasrani ke Yathrib. Nomor 3 ada kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Kepercayaan kepada benda-benda merupakan kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda. Sedangkan kepercayaan kepada kekuatan alam adalah kepercayaannya bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Selain memeluk agama Yahudi dan Nasrani, masyarakat Yathrib sebagian masih mengikuti agama nenek moyangnya, yaitu mereka menyembah pohon, batu, sungai, matahari, bulan, dan sebagainya. Selanjutnya, B. Kondisi sosial masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. 1. Ada suku Aus dan Khazraj. Nama suku Aus dan Khazraj berasal dari nama 2 orang laki-laki kakak beradik, Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj adalah bangsa Arab pendatang yang berasal dari Yaman. Mereka datang ke Yathrib diperkirakan terjadi pada tahun 300 Masehi. Secara bergelombang, kedatangannya ke Yathrib disebabkan oleh bencana alam berupa banjir besar karena hancurnya bendungan Ma'rib yang dibangun oleh Ratu Bilqis, Kerajaan Saba. Selain bencana alam, kedatangan suku Aus dan Khazraj dikarenakan perselisihan yang berkepanjangan di negara asal mereka. 2. Ada suku Yahudi. Suku Yahudi yang berada di Yathrib adalah kaum pendatang. Mereka berasal dari wilayah Arab bagian utara. Kedatangan suku Yahudi ke Yathrib pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi secara bergelombang.
Yahudi di Yathrib terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu kabilah Oinuko, kabilah Nadir, dan kabilah Quraizah. Mereka di Yathrib menempati wilayah yang berbeda-beda. Kabilah Nadir mendiami wilayah Aliyah di lembah Batoton. Kabilah Quraizah mendiami wilayah Madur di sebelah selatan Madinah. Sedangkan kabilah Oinuko mendiami wilayah kota Madinah. Selanjutnya, kondisi ekonomi. Secara geografis, Yathrib berada di tempat yang strategis, jalur perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syriah di utara. Perdagangan di Yathrib memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat. Mereka membeli hasil bumi, hewan ternak, dan menjualnya ke negeri-negeri yang jauh. Selama di daerah tujuan, mereka membeli barang dan kebutuhan masyarakat dan menjualnya di tempat asal mereka. Yathrib merupakan daerah yang subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya. Hal ini disebabkan karena ketersediaan air yang melimpah dan mencukupi untuk lahan pertanian. Perkebunan kurma menjadi mata pencaharian di Yathrib. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Karena kesuburannya, banyak penduduk wilayah lain untuk pindah ke Yathrib. Di daerah perkotaan, terdapat pabrik-pabrik yang dikelola oleh orang Yahudi. Sebagian dari mereka juga termasuk orang-orang kaya di Yathrib. Nah, itulah kondisi kota Yathrib sebelum Nabi Muhammad berhijrah. Dan tentunya ada banyak sekali perubahan setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Yathrib. Mungkin sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.